Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Anak-anakku sekalian yang kusayangi dan kucintai, gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin rabbal alamin. Hari ini hari Senin tanggal 23 Maret 2020. Insyaallah kita akan belajar pelajaran akidah. Silakan dibuka halaman 95, pelajaran ke-9, adab bertamu. Anak-anakku sekalian yang semoga Allah rahmati, Islam agama yang sempurna. Islam mengajarkan segala sesuatunya, mulai dari buang hajat sampai hal-hal yang sangat besar, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Islam telah mengajarkan semuanya. Islam sebagai agama yang sempurna, sebagaimana Allah telah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu dan telah kucukupkan atasmu nikmatku dan telah kuridhoi Islam sebagai agama bagimu. Anak-anakku sekalian, semoga Allah rahmati dan saya kasihi. Islam telah mengajarkan salah satu adab dalam adab-adab Islam, yaitu adab bertamu. Kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang selalu tidak bisa hidup sendiri, tentu akan hidup membutuhkan orang lain. Saling menziarahi dan diziarahi, artinya saling mengunjungi atau dikunjungi. Apakah itu ke sanak famili, saudara, orang tua, atau kepada teman-teman kita. Nah, Islam mengaturnya dalam kita mengunjungi teman atau mengunjungi saudara kita, yaitu ada adabnya, ada aturannya. Tuh, pengertian bertamu, sebelumnya baca dulu apa itu bertamu. Bertamu adalah mengunjungi tempat tinggal keluarga, para kerabat, atau teman dengan niat untuk bersilaturahmi. Artinya, bersilaturahmi dengan cara bertamu dianjurkan oleh Islam, sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Man ahabba ayyubsato lahu fi rizqi wa yansa'alahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin, ini merupakan hadis tentang anjuran atau motivasi dari Rasulullah SAW untuk selalu menyambung tali silaturahim kepada keluarga kita. Karena kebanyakan kita sibuk atau mungkin kita tidak sempat untuk mengunjungi saudara kita, padahal Rasulullah SAW memberikan kabar gembira, yaitu berupa kelapangan rezeki dan juga dipanjangkan umur. Di sini maksud kelapangan rezekinya berkah, begitu juga umurnya menjadi berkah. Nah, anak-anakku sekalian, di sini yang harus kita perhatikan adalah ada dalam bertamu yang diajarkan Rasulullah SAW, yaitu pertama, kita memilih waktu yang tepat. Misalkan kita kapanpun boleh, yaitu yang dilarang dalam agama kita ada 3 waktu, yaitu sebelum sholat subuh, mungkin ketika itu orang sedang istirahat, atau pada tengah hari, atau pada tengah malam setelah isya. Itu tidak boleh kita berkunjung ke rumah orang, karena itu waktu-waktu istirahat mereka, kecuali karena dalam keadaan terpaksa. Jika memungkinkan, sebelumnya kita buatlah janji terlebih dahulu. Mintalah izin kepada tuan rumah dengan cara mengetuk pintu atau dengan perkataan seperti Assalamualaikum, ketuk pintu 3 kali. Jika sudah 3 kali kita tidak ada yang menyambut atau tidak mendengar suara di dalam rumah, maka kita kembali. Kita tidak boleh mengintip-ngintip di dalam jendela atau dalam rumah tersebut. Tidak boleh, anak sekalian. Ini adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika itu kita ucapkan salam dengan suara yang cukup terdengar dengan keras.
tunggu sampai dijawab. Jika tidak ada jawaban juga, ulangi sampai 3 kali yang tadi Bapak jelaskan. Nah, jika tidak ada, maka kita kembali pulang. Nah, anak sekalian, ada hal lain seperti tadi yang selain yang Bapak jelaskan, tidak boleh mengintip. Itu tidak boleh, dilarang oleh agama kita mengintip jika tidak ada jawaban suara, ataupun ketika kita ditanya siapa, misalkan seperti itu, maka kita jawab nama kita. Jangan bilang saya, jangan bilang seperti itu, tapi kita jawab nama kita, misalkan Barzun Pak, seperti itu, atau mungkin Fauzan Pak, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian setelah dibukakan pintu, kita berjabat tangan. Nah, saat kita bertamu dengan tuan rumah yang sejenis, itu kita berjabat tangan. Adapun jika tidak ada orang yang hendak ditemui, sebaiknya titip pesan saja. Anak sekalian, kemudian sebelum dipersilakan masuk, hendaklah kita berdiri di samping kiri atau kanan pintu. Kita jangan nyelonong masuk, jangan, tapi kita menunggu dipersilakan untuk masuk terlebih dahulu. Setelah itu, hendaklah duduk di tempat yang dipersilakan. Jangan kita memilih tempat duduk yang biasa diduduki oleh tuan rumah. Jangan, itu bukan merupakan adab dalam Islam. Tapi di mana tempat duduk yang kita dipersilakan oleh tuan rumah, maka di situ kita duduk. Terus kemudian tidak celengok-celengok, nengok-nengok ke sana kemari, mengamati sisi rumah. Ini tidak beradab seperti ini, tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim, oleh seorang anak yang baik, tidak boleh melakukan hal seperti ini. Terus lalu kemudian apabila disuguhi hidangan, hendaklah makan dan minum seperlunya, tidak berlebihan. Minuman yang sudah dituang ke gelas kita hendaklah dihabiskan, jangan disisakan. Tidak juga kita boleh berlebihan, dan tidak boleh mubazir, atau tidak boleh tidak menghabiskan makanan atau minuman. Kemudian yang terakhir, setelah merasa cukup segala keperluan, segeralah minta pamit untuk pulang. Artinya kita jangan terlalu berlama-lama di sana, karena khawatir mungkin mereka ada kesibukan lain selain menyambut diri kita. Nah, selama kita bertamu, jangan sampai kita mengganggu kenyamanan tuan rumah, lari-larian, teriak-teriak. Ini tidak boleh, apalagi kita sampai naik-naik ke atas kursi, manjat-manjat, dan lain-lain. Tidak boleh, anak sekalian. Kita senantiasa menjaga kesopanan. Demikian adab-adab yang harus selalu diperhatikan setiap kali kita bertamu. Dengan begitu kita akan menjadi tamu yang baik, dan tuan rumah pun akan menghormati kita, akan senang kepada kita. Demikian anakku sekalian, ini ada, semoga dapat dipahami. Kemudian silakan dikerjakan tugasnya kalian kerjakan yang pilihan ganda dan isian saja. Demikian anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.